yang terbaik itu justru manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Supaya adanya penebusan Kristus kan. Itulah yang terbaik yang Allah sediakan. Teman-teman, kita akan belajar teologi dasar, yaitu teologi penciptaan. Teman-teman yang menonton YouTube kita Alkitab, saya harap tetap diikuti. Kemarin saya mengundang narasumber berbicara teologi pembebasan yang dikaitkan dengan Karl Marx, ya. Dan ini teologi penciptaan yang akan dikaitkan juga dengan para filsuf nanti. Ya, jadi teman-teman bisa menambah referensi untuk berwawasan membahas tentang satu paham teologi. Jadi kita bisa melihat dasar Alkitabnya dan bagaimana nanti pandangan-pandangan sekuler ataupun filsafat di dalamnya ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dasar Alkitab tentang teologi penciptaan. Semua pasti tahu ya. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Memakai kata bara. Ini aku yakin semua udah tahu nih. Bara sebagai tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah, menciptakan atau membentuk langit dan bumi. Ya. Ada satu kalimat filsuf yang berkata bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada past tense, present tense, ataupun future tense. Ya. Kenapa? Karena waktu sendiri diciptakan oleh Allah. Jadi ada satu masa di mana waktu itu tidak ada. Nah, itu dia ya. Dan itu hanya masa yang dihadiri oleh Allah itu sendiri. Karena manusia pasti terkurung dan terikat oleh ruang dan waktu. Tapi ada satu masa yang tidak bisa kita gapai, waktu itu tidak ada. Dan itu adalah masa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu memakai kata bara ya, makanya saya suka membaca ada salah satu tulisan filsuf berkata apa yang kita katakan di present tense atau sekarang sebenarnya adalah past tense. Menarik ya. Jadi ketika aku sekarang bilang shalom itu sudah past tense. Present tense yang sudah menjadi past tense, sudah lewat kan, betul ya? Shalom dari mulutku itu sudah lewat. Gitu. Jadi itu tentang memahami waktu yang sulit kita pahami kalau kita memandang dari kacamata Allah ya. Nah, ada sebutan yang terkenal, saya yakin teman-teman paham, creatio ex nihilo, itu kurang ya. Crea, ada A-nya itu ya. Creatio ex nihilo. Yang sering dibilang Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya ini perlu dikritisi ya. Karena tidak semua ketika kita baca kitab Kejadian dari tidak ada menjadi ada, betul ya? Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Berarti kan udah ada. Dia diciptakan dari Adam menjadi ada sebenarnya. Ya, tapi maksud dari kreasi ex nihilo yang dipahami mulai dari bapak-bapak gereja adalah pemahaman hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu. Itu dia. Kita manusia nggak bisa menciptakan sesuatu. Karena apa yang kita ciptakan sekarang sebenarnya bahannya sudah ada dari dulu. Tapi Allah bisa membuat sesuatu tanpa ada bahan. Nah, itu dia maksudnya kreasi ex nihilo. Walaupun secara sejalannya nggak semua dari tidak ada menjadi ada, tetap ada yang sudah ada dari menjadi ada. Ya. Paulus bilang di dalam suatu pujian tertingginya, menutup dari Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Ya. Segala sesuatu yang adalah milik Tuhan. Bumi bukan hanya berasal dari tangan Tuhan, melainkan juga tetap tinggal di dalamnya. Dan Yesus sebagai Allah juga, yang berinkarnasi, dikatakan sebagai pencipta dunia. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Nah, ini dasar Alkitab tentang teologi penciptaan yang selama ini saya yakin teman-teman sudah tahu, sudah belajar di STT, atau sudah pernah
Dengar ya. Oke. Ya, para reformator, orang-orang seperti Martin Luther dan lain-lain, memformulasikan ciptaan ini dengan berbagai koreksi. Ya. Makanya ditulislah berbagai pengakuan-pengakuan atau katekismus. Katekismus itu ajaran-ajaran penting yang dipegang oleh gereja-gereja pada zaman itu. Bahwa Allah lah sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang tak kelihatan dan kelihatan. Lalu dalam pengakuan iman rasuli bab 1 dalam katekismus kecil, percaya bahwa Allah menciptakan saya dan segala makhluk, diperlengkapi dengan tubuh, jiwa, telinga, dan seluruh anggota tubuh. Para reformator di zaman reformasi percaya Allah menciptakan dunia dengan tidak terpaksa, melainkan kebaikan yang bebas dan tidak berdasarkan jasa manusia. Ya, jadi Allah itu bukan kesepian. Makanya dia menciptakan dunia. Bukan. Tapi dia menciptakan dengan bebas untuk kemuliaannya. Ya. Itu menjadi hakikat dia, teman-teman. Ya. Nah, ada istilah penciptaan namanya creatio immediata dan creatio mediata. Creatio immediata itu penciptaan langsung. Ini yang di kitab Kejadian ini, yang tadi, Kejadian 1 ayat 1. Sedangkan creatio mediata itu penciptaan karya lain dengan mempergunakan materi yang sudah ada dari ketidakadaan pada hari yang pertama. Berarti bisa kita simpulkan, Hawa itu masuk dalam creatio mediata. Betul ya? Nah, ini harus dipahami, supaya kita tidak terjebak dengan kalimat creatio ex nihilo. Sering sekali orang Kristen gampang menyebut creatio ex nihilo dari tidak ada menjadi ada. Ternyata, seharusnya kita pahami lebih dalam. Ada yang diciptakan langsung dari tidak ada menjadi ada, tapi ada yang dari ada, yang bahan sudah ada, dari ketidakadaan pada hari pertama, itu untuk membuat sesuatu yang ada. Ya, ada providensia Allah dalam ciptaannya, ada pemeliharaan Allah dalamnya. Ya. Allah bertindak di luar hukum alam, bahkan di luar akal manusia. Ya. Allah membiarkan yang jahat, tapi tidak membuatnya. Nah ini dia. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, hewan, manusia, akan ada suatu kejahatan karena kita tahu jatuh dalam dosa, tapi Allah tidak dipersalahkan oleh kejahatan dan dosa itu. Oke? Jadi itu disebut second cause atau penyebab kedua, ya, bukan Allah penyebabnya. Ya. Maka itu dalam ajaran murni atau ajaran mula-mula disebut ada pemeliharaan, kerjasama, dan kepemimpinan, di mana nanti Allah akhirnya memberikan suatu mandat kepada manusia untuk memelihara ciptaannya. Oke, ini perlu dipahami dalam teologi penciptaannya, creatio immediata dan creatio mediata. Oke. Nah, kita masuk ke filsuf ya. Bagaimana pandangan filsuf mengenai teologi penciptaannya? Ini menarik, karena menurut para filsuf seperti Leibniz, mereka ini bermain mengenai ajaran-ajaran harmoni dunia yang telah ditetapkan. Leibniz meyakini providensia Allah itu mencakup kebaikan dan kejahatan. Bahkan hal yang jahat terjadi di dunia ini itu memiliki suatu fungsi yang perlu. Nah ini dia. Kita sering sekali atau mendengar orang, manusia, ngomong gini, kenapa ya mesti ada kejahatan di dunia ini? Gitu ya. Kenapa ya mesti ada perang? Kenapa ya mesti ada pembunuhan? Nah menurut Leibniz, itu perlu. Menarik ya. Nah ini tadi sebelum kita mulai komsel kita ini, kita tadi bahas-bahas tentang fenomena di media kita ini sekarang kan, yang memboikot kan, pelecehan seksual, narkoba. Kita harus paham dulu nih, berpijak kita untuk memahami satu hal itu, jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi, supaya kita paham itu ada fungsinya nggak sih? Itu ada maksud di belakangnya nggak sih? Gitu. Nah, Leibniz yakin bahwa dunia adalah yang terbaik dari Allah ciptakan. Ini menurut dia ya. Kalau menurut kita secara paham teologi, bukan ya. Apa yang terbaik? Ayo, satu orang.
Bisa jawab? Yang terbaik apa? Bukan dunia yang Allah ciptakan, bukan. Apa? Manusia. Bukan. Kurang lengkap sebenarnya. Ada yang tahu? Ya, manusia bisa, tapi kurang lengkap. Yang terbaik itu justru manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Supaya adanya penebusan Kristus kan. Itulah yang terbaik yang Allah sediakan. Ya. Jadi dunia ini kan akhirnya dikutuk juga setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, menurut juga ini filsuf juga ini Althaus ini ya. Konsep penciptaan berhubungan dengan transendensi dan imanensi Allah. Allah sebagai pencipta dan dunia adalah makhluk ciptanya memiliki makna bahwa Allah tidak terikat dengan dunia. Oke? Makanya ini menentang konsep neoplatonisme, panteisme, dan idealisme yang tidak cocok dengan konsep penciptaan yang mereka meyakini bahwa ya manusia hidup dengan dirinya sendiri, bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjangkau, Allah itu berada di luar pemikiran kita, terpisah. Ya kita hidup dengan ide kita ada karena kita berpikir gitu ya. Ya itu ditentang semua. Nah, ada juga kita tahu paham gnostik. Ya, gnostik ini bahwa dunia tidak menciptakan diri sendiri dan bukan buatan tukang, demiurgos ya. Gnostik ini yakin bahwa ada satu sosok yang menciptakan dunia ini. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya yang sekarang banyak dipegang oleh para ilmuwan sains yang katanya terjadilah ledakan yang berjuta-juta tahun yang lalu, akhirnya terjadilah bumi ya. Sehingga kita dapat memahami teologi penciptaan dengan kita bandingkan dengan dunia sekuler atau pemahaman-pemahaman lainnya, bahwa Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya dan menebus kejatuhannya untuk memuliakan namanya sebagai Allah yang berdaulat dan sebagai pencipta. Oke, itu dia yang diciptakan oleh Allah. Nah, ada satu paham yang disebut teodise. Ini istilah yang penting, teman-teman. Teodise ini adalah paham yang berbicara penciptaan dan hal yang negatif. Ya. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan bencana? Contohnya Holocaust. Ada yang tahu Holocaust? Ada? Wah, ini kurang sejarah semua ini kayaknya. Siapa yang tahu Holocaust? Tasya tahu? Enggak, Kak. Coba pelajaran sejarah kita. Romi tahu, Romi? Enggak lah, enggak pernah dengar aku. Wah, jadilah jarang nonton film kok. Ini penting nih, kalau kau banyak nonton film Hollywood, pasti tahu nih Holocaust. Holocaust ini pembantaian massal yang dilakukan Hitler. Ya, dia membunuh terhadap orang Yahudi gitu kan? Iya itu. Oh. Itu Holocaust istilahnya. Dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Ya. Dengan berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam ruang gas beracun, ada yang dibunuh secara langsung. Nah, ini pelajaran sejarah nih. Ya, Holocaust ya. Lalu tadi apa? Hiroshima. Ini teman-teman pasti tahu semua. Hiroshima. Oke. Allah membiarkan yang jahat karena menghukum dosa dan menuntun yang kebaik. Itulah teodise. Allah menggunakan kemalangan fisik dalam upaya mengatur dunia. Kalbar dan Tillich, ini dua teolog yang sangat penting, berpendapat bahwa kemalangan fisik sebagai akibat alami dari keterbatasan ciptaan. Nah, itu dia. Selain sudah jatuh ke dalam dosa, kemalangan fisik atau penderitaan itu adalah keterbatasan ciptaan. Kalbar sendiri mengatakan bahwa kesengsaraan adalah bayangan yang ditampilkan oleh hukuman diri Allah pada kayu salib. Kita harus tetap merasakan penderitaan dan juga kesengsaraan. Ya. Dan jawaban lain adalah manusia sama sekali tidak tahu apa maksud kalau Allah membiarkan yang jahat. Misalnya di Yesaya 55 dan Ayub pasal 9. Maka kita harus setuju dengan pandangan Kalbar
dan berpendapat bahwa manusia tidak akan pernah tahu apa maksud Allah. Saya sering menonton debat orang-orang yang meyakini tidak mungkin ada yang jahat dari Tuhan. Itu membingungkan sekali, ya. Kalau tidak ada yang jahat dari Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah berdaulat terhadap dunia ini karena begitu banyak kejahatan di dunia ini. Ya. Berarti ketika kejahatan terlangsung, Allah itu di surga diam-diam aja ngongkang-ngongkang kaki, dia nggak tahu, dia bingung, dia kok bisa ada kejahatan tuh. Ya. Tapi kita harus setuju dalam teologi penciptaan, khusus berbicara teodise, yang negatif pun itu berasal atau Tuhan izinkan, ya, ditetapkan oleh Tuhan. Nah, berbicara teologi penciptaan, apakah bisa kita kategorikan sebagai sebuah mujizat? Apakah penciptaan mujizat? Karena mujizat sering dianggap sebagai penerobosan hukum sebab akibat dari penciptaan Allah. Mujizat peristiwa yang menimbulkan keheranan, sesuatu yang amazing, yang dikerjakan luar biasa. Mujizat adalah keheranan dalam ciptaan dan sejarah. Nah, menurut para teolog dan filsuf, Rudolf Bultmann misalnya, saya suka kalimatnya ini, walaupun Rudolf Bultmann ini sedikit banyaknya ateis kalau tidak salah, Rudolf Bultmann ini, pandangannya tentang Kristus itu kontroversi sekali. Mujizat di masa kini tidak mungkin lagi, sebab kita mengerti segala kejadian alam sebagai peristiwa yang teratur. Mujizat hanya pemborosan hubungan yang teratur dari kejadian alamiah. Bultmann berpendapat mujizat itu penyertaan dan pengampunan dari Allah. Nah, Bultmann mengambilnya secara kategori umum, ya. Dia menganggap sama seperti saya juga, ya mujizat itu nafas kehidupan yang baru tiap pagi, ya mujizat itu berkat Tuhan, pengampunan, itu kan umum, ya. Kalau kita bicara di Alkitab kan mujizat itu tanda-tanda, ya, misalnya menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan, membangkitkan orang mati. Nah, Bultmann tidak membahas itu karena dia mengambilnya secara umum, ya. Nah, menurut Heim, mujizat bukan hanya mau menaklukkan alam, melainkan menyembuhkan alam. Mujizat utama adalah kebangkitan, ya. Lihat contoh di kalimat terakhir nih. Bagi orang tidak percaya, kubur kosong bukan dianggap mujizat. Setuju nggak? Bagi orang tidak percaya, kubur kosong bukan dianggap mujizat. Betul atau salah kalimatnya ini? Melainkan mayat hilang dicuri. Loh, yang lain mana nih? Ini tidur nih kayaknya yang lainnya. Ya, benar. Benar? Ya. Ada lagu kita kan? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Setuju? Setuju. Tommy setuju? Setuju. Enggak, salah itu. Makanya lagu itu kurang teologis ya sebenarnya ya. Setuju lah, kenapa enggak? Enggak, karena secara konteks mau Alkitab pun atau logika, kubur kosong tidak membuktikan dia hidup. Tapi kuburnya kosong nggak? Iya, ini Ya jawabannya udah. nih, yang dalam kurung ini jawabannya nih. Mayat hilang yang dicuri. Jadi lagu itu seharusnya direkonstruksi lagi tuh. Karena kubur kosong tidak membuktikan dia hidup. Tapi Kalian nangkap nggak kuburnya ini? kosong kan? Iya, nangkap, Iya, nangkap. tapi bukan berarti dia hidup. Iya, Nah, karena ada kemungkinan lain gitu kan. kita nggak bicara kemungkinan pemikiran kita ya, Alkitab loh. Siapa? Maria Magdalena kan? Makanya dia bingung, sedih. Apa alasan dia? Dicuri. Jadi lagu itu kurang teologis sebenarnya ya, kalau kita kritis ya. Yang membuktikan dia hidup ya ketika dia datang sama murid-murid. Ya, tapi Gitu kalau loh. lagunya dikonstruksi, dia datang sama murid-murid, akan nggak jadi nggak mantap. Nggak Ya enak. itu dia. Ya, itu sebenarnya masuk-masuk aja sebenarnya. Iya, cuma secara konteks dan logika sebenarnya kubur kosong ya dicuri lah sebenarnya, karena kan kita ini Enggak, kan belum kita tentu lagi juga dicuri kan. Ya kalau memang tapi mujizatnya nyata ya bisa, kan itu jadi kemungkinan kan jadinya. Memang enggak. nggak sepenuhnya membuktikan bahwa ketika kubur kosong itu dia Iya, bangkit. Bisa juga mayatnya dicuri. Tapi kan nggak membuktikan ketika kubur kosong
Itu udah pasti karena mayatnya dicuri, kan nggak juga. Karena kalau kau masuk dalam konteks zaman dulu, apa alasanmu? Pasti hanya dicuri kan? Ya itu kan alasan orang karena dia nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan kan. Iya iyalah, apalagi itu udah muridnya kau Bud. Iya itu kan mujizat orang yang dulu kan yang buat lagu itu kan orang yang sekarang kan dia tahu bahwa Tuhan itu makanya dia buat Nah, lagu iya, itu. orang sekarang yang buat lagu itu memasukkan penafsiran dia, itu kan? Iya memang kurangnya di situ. Padahal, nah ini ya, makanya kan kita lagi bahas mujizat nih. Bagi orang-orang itu ya kubur kosong itu nggak mujizat gitu loh. Itu hanya mayat hilang yang dicuri gitu loh. Ya, Tapi jadi kalau emang mayat hilang yang dicuri, emang sebuah tradisi di sana mayat dicuri. alasan utama dan terutama pasti itu. Enggak, maksudnya Karena kan itu bangkit dari menjadi kematian nggak ada dalam Iya, pemahaman mereka. tapi mencuri mayat itu menjadi kebiasaan nggak di situ? Itu kita nggak tahu ya. Ya kalau bukan menjadi kebiasaan, agak rancu orang berpikir bahwa mayatnya hilang kan gitu. Loh, kan beranjak dari perkataan Maria Magdalena. Ya, Itunya. berarti kemungkinan besar ya kebiasaan. Iya, dicuri. Walaupun mencuri di mayat zaman dulu kan nggak gampang, batunya besar kali. Iya. Jadi mungkin banyak pencuri Mungkin yang datang ya. mungkin di situ Maria Magdalena salah kali. Enggak, mungkin bukan mencurinya yang menjadi kebiasaan, tapi kayak mindahkan mayat itu kan menjadi kebiasaan. Mindahkan mayat. Iya, mindahkan mayat kayak yang si siapa si Yusuf. Oh belum lah, kan baru 3 hari. Wah. Ya, siapa Ya, tahu. kan? Mayatnya Yusuf. nggak pas nih dikuburkan di sini. Karena kan mereka penguburan mayat itu kan berdasarkan keluarga juga. Karena ada Iya. kuburan keluarga bagi mereka. Iya, tapi kan Yesus nggak punya lah kuburan itu. Makanya dipakai di kuburan si Yusuf itu Arimatea kan. Nggak ada lah duit Yesus beli kuburan itu. Tapi kan orang Miskin itu ya semiskin-miskinnya orang pasti punya tanah lah gitu. Yang nggak punya kan cuman budak yang nggak punya. Ya, jadi kacamata ini yang penting ya kita melihatnya ya supaya kita nggak teologi doang gitu loh, yang hanya oh ya mujizat ya amin haleluya gitu ya, sebenarnya enggak ya. Nah, penciptaan ini pasti dikaitkan dengan pemeliharaan dan penebusan ya. Altaus berpendapat penciptaan itu bukan hanya satu kali dan berlalu, melainkan menetap dan hari itu terus menerus, creatio continua ya. Nah, dia mengatakan penciptaan dan penebusan sangat erat hubungannya. Penciptaan adalah permulaan penebusan, dan penebusan adalah penyempurnaan ciptaan. Jadi, Allah itu menciptakan dunia ini, itu ada maksud pasti ke pemeliharaan dan penebusannya. Ya. Jadi, ini satu rantai yang tidak bisa diputus. Penciptaan, pemeliharaan, penebusan. Nah, menurut Kalbar, penebusan tidak hanya berdasarkan penciptaan, melainkan penciptaan berlandaskan penebusan. Jadi kita harus memahaminya secara utuh, seperti aku bilang tadi, sesuatu hal yang terbaik yang bisa Allah berikan adalah penebusannya yang disebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika kita memandang dosa itu suatu hal yang buruk, sebenarnya ada sesuatu yang baik, yaitu apa? Penebusan Yesus Kristus. Ini suatu pemahaman yang sulit kita tembus dengan akal, karena ini adalah providensia Allah yang tadi sudah dikatakan ya slide-slide sebelumnya. Manusia berdosa yang hidup dunia yang rusak dan tebus oleh Allah dan mengalami langit baru, bumi baru, kelahiran kembali. Oke. Nah, ini slide terakhir dikaitkan dengan teologi penciptaan di Indonesia. Ini nama-nama para teolog-teolog Indonesia, kalau teman-teman belum kenal dan belum tahu. Teolog itu adalah orang-orang yang berpikir ya, yang pintar secara akademis dan juga mengeluarkan tulisan-tulisan. Ada pendeta Emmanuel Gerrit Singgi, ini terkenal sekali beliau ini. Beliau ini profesor. Ya, dia memandang teologi penciptaan di Asia, khususnya di Indonesia ini, dilihat dari dua subjek yang saling mempengaruhi, manusia dan lingkungan alam. Keduanya berjalan bersama dalam hubungan selaras. Kalau di Barat, manusia itu superpower, penguasa alam. Sebenarnya ini pun sudah merambah ini ke Asia. Kita juga ingin superpower kepada alam.
kita ingin menguasai binatang dan tumbuhan, ya sama seperti memang mandat budaya yang diberikan Allah di Kejadian pasal 1 kan, kita harus menguasai bumi ini ya, tapi diterjemahkan salah, kita seperti menginjak-injak seluruh bumi ini, tumbuhan dan binatangnya. Nah, menurut almarhum Hineka Dharmaputra ini pun seorang pendeta dan teolog yang terkenal sekali di Indonesia, sudah meninggal beliau ini, bahwa pandangan manusia itu bisa dengan senang mengeksploitasi alam. Nah ini, memperlakukan alam dengan seleranya, eksploitasi, manipulasi, dominasi. Wah, bahasanya pas ya. Eksploitasi, manipulasi, dan dominasi. Dan ini semua terjadi karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita melakukan hal-hal ini. Nah, menurut Andreas Anangguru Yewangu, ini pendeta, ini dosen saya nih, Pak Yewangu, beliau ini bahkan badan penilai apa ya panjangannya, badan penilaian tentang iya, ini beliau ini presiden nih, pertanggungjawabannya ke presiden nih. Orang Sumba ini Pak. Iya, ini itunya Pak ya. Kalian mengatakan dia ini sudah sesepuh ya. Beliau ini sesepuh ini, Sumba ini, Yewangu. Sikap manusia yang mendominasi, memanipulasi terhadap alam disebabkan oleh dosa. Aku paling suka jawaban beliau karena paling teologis ya. Dosa, penyebabnya dosa. Dosa bukan saja merusak hubungan dengan Allah, melainkan juga merusak kepada sesama termasuk alam. Beliau ini sudah cukup berumur tapi masih mengajar sampai sekarang ya, Pak Yewangu. Iya. Jadi inilah topik-topik yang dibicarakan di Asia dan mengenai teologi penciptaan. Tentu ini masuk dalam sistematika teologi, teman-teman. Kalau yang sudah belajar di STT, ini adalah teologi dasar supaya kita tahu kenapa Allah menciptakan dunia ini, apa maksud Allah menciptakan dunia ini, apa hubungan manusia dengan alam di dunia ini, dan apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ujung-ujungnya adalah karya penebusan Yesus Kristus yang akan memulihkan ciptaan. Gitu ya.